Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiyanti dengan NIM 204840114. Di sini saya akan mereview jurnal untuk pemenuhan UTS praktek pengobatan komplementer dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Terapi Bekam Terhadap Kadar Kolesterol Total. Latar belakang, kolesterol adalah lemak yang terdapat di dalam aliran darah atau sel tubuh yang dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Kolesterol tidak larut dalam darah sehingga perlu diberi ikatan dengan pengangkutnya, yaitu dalam bentuk lipoprotein untuk mengalir dalam darah yang berfungsi sebagai komponen stabilisasi membran sel dan sebagai prekursor garam empedu serta hormon steroid. Kolesterol dibentuk dari kelebihan kalori yang biasanya dibentuk lebih banyak dari karbohidrat dan lemak. Kolesterol diperoleh di samping dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Juga berasal sebagian besar dari sel tubuh yang terutama dibentuk di hati. Prekursor untuk sintesis kolesterol adalah asetil-CoA yang dapat dibentuk dari glukosa, asam lemak atau asam amino. Bekam merupakan salah satu praktek kedokteran Islam. Rasulullah SAW untuk pembinaan kesehatan rohani dan jasmani mengajarkan berbagai teknik pengobatan atau terapi sebagaimana terdapat dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari Said Ibnu Jabir dari Ibnu Abbas dari Nabi, bahwa beliau bersabda, kesembuhan itu ada 3 hal, yaitu dalam pisau hijamah, meminumkan madu dan pengobatan dengan besi panas. Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Sesungguhnya Rasulullah pada waktu beliau dimi'rajkan dan tidak melewati seorang malaikat pun kecuali mengatakan, lakukanlah olehmu hijamah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hijama atau wet cupping terapi atau WTC merupakan teknik pengobatan sunnah Rasulullah yang telah dipraktekkan oleh manusia sejak zaman dahulu. Pengobatan hijama pada saat ini telah dimodernkan dan mengikuti kaidah ilmiah dengan menggunakan alat yang praktis dan efektif, serta tanpa efek samping. Perkataan hijama berasal dari istilah bahasa Arab yang berarti pelepasan darah kotor. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar kolesterol total sebelum dan sesudah terapi bekam. Metode penelitian ini adalah suatu penelitian analitik eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang dan rumah tempat pasien bekam di Kota Padang terhitung April sampai Agustus 2015. Populasi adalah pasien yang melakukan terapi bekam. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang bersedia terapi bekam dengan jumlah sampel adalah 11 orang. Kriteria inklusi adalah pasien yang melakukan terapi bekam usia 20-65 tahun, tidak sedang mengkonsumsi obat penurun kolesterol dan diet lemak, serta bersedia ikut dalam penelitian. Kriteria eksklusi adalah pasien hamil, sedang menstruasi, dan riwayat pendarahan abnormal. Data dianalisis dengan metode statistik uji parametrik uji T berpasangan. Hasil dianggap bermakna bila P kurang 0,05, darah vena sebanyak 3 ml diambil untuk mendapatkan serum untuk pemeriksaan total kolesterol sebelum bekam dan 2 minggu kemudian setelah bekam. Diperiksa dengan metode enzimatik kolorimetrik. Hasil penelitian dianalisa secara statistik dengan metode uji T berpasangan untuk melihat perbedaan kadar kolesterol total sebelum dan sesudah terapi bekam. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini diikutkan 11 orang pasien yang diterapi bekam. Ditemukan rata kadar kolesterol total sebelum bekam 210,46 mg per dl, kurang lebih 21,47, dan rata kadar kolesterol total setelah bekam adalah 200,82 mg per dl, kurang lebih 25,77. Terdapat perbedaan yang bermakna kadar kolesterol total sebelum dan sesudah terapi bekam. P
P sama dengan 0,001. Pada penelitian analitik eksperimental ini didapatkan hasil signifikan penurunan kadar kolesterol total sebelum dan sesudah terapi bekam. Bekam akan meningkatkan viskoelastisitas kulit sehingga filtrasi meningkat pada arteriole dan absorpsi venu menurun. Bekam meningkatkan ekskresi kolesterol melalui kulit sehingga terjadi penurunan kadar kolesterol total. Kesimpulan, pada penelitian ini didapatkan kadar kolesterol total setelah terapi bekam lebih rendah dari kolesterol total sebelum terapi bekam. Terdapat perbedaan bermakna kadar kolesterol total sebelum dan sesudah terapi bekam. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.